Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 343, Panah yang tak tertandingi, 1. Diarai penyegel surga. Ekspresi di Tian, Kaisar Es, dan Kaisar Iblis menjadi semakin berat. Seiring berjalannya waktu, penindasan terhadap Great Sealing Arai menjadi semakin parah. True Ki di Tian terus mengembun dan terlepas saat butiran keringat muncul di dahinya. Secara logika, arai penyegel surga tidak mungkin disebarkan karena orang yang tidak memiliki garis keturunan penguasa pengadilan surgawi tidak dapat menggunakannya. Arai penyegel surga yang dilemparkan oleh harimau hitam di depannya jelas telah disiapkan oleh orang lain sebelumnya dan disimpan di tubuhnya dengan cara yang khusus. Namun meski begitu, dia tahu cara menghancurkan formasi. Namun, ada persyaratan khusus untuk memecahkan susunannya. Artinya, tingkat kultivasi orang yang memecahkan susunan tersebut harus lebih tinggi daripada tingkat kultivasi orang yang membuat susunan tersebut. Situasi saat ini hanya dapat menjelaskan satu hal, yaitu arai penyegel surga ini disimpan di salah satu klonnya di tubuh harimau hitam. Tujuan cloning itu sangat sederhana. Ia ingin berurusan dengannya. Tampaknya kekhawatiran awalnya telah menjadi kenyataan. Harimau hitam itu menatap di Tian dan yang lainnya saat senyuman muncul di wajahnya. Jangan berjuang tanpa alasan. Kemudian, esensi sejati dalam tubuhnya melonjak, dan harimau hitam langsung berubah menjadi bentuk aslinya. Segera, seekor harimau hitam muncul, dan kecepatan pembentukan Heaven Sealing Arai meningkat. Pada saat yang sama, di halaman UMA, Xiao Changtian menatap ke langit. Di Tian dan yang lainnya sudah lama pergi, mengapa dia belum kembali? Jika ini terus berlanjut, semua hewan liar akan bersembunyi. Saat dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, Xiao Changtian perlahan berkata kepada Moba di sampingnya. Saudaraku, bisakah kamu mengajak kami keluar sebentar? Mendengar perkataan Xiao Changtian, bagaimana mungkin Moba berani mengatakan tidak dan buru-buru menyetujuinya? Setelah di Tian dan yang lainnya pergi, Moba juga sangat penasaran dengan Xiao Changtian. Dia ingin tahu bagaimana manusia bisa menjadi Tuan Sudaji. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan tahu jika dia tidak melihatnya. Dia kaget saat melihatnya. Xiao Changtian terlihat biasa saja. Faktanya, semut yang merayap di pundaknya sebenarnya adalah semut kekacauan yang disebutkan di rumah leluhurnya. Ada juga monyet di sampingnya. Dilihat lebih dekat, itu sebenarnya adalah monyet dewa yang memancarkan cahaya keemasan ke seluruh tubuhnya. Xiao Changtian adalah pemimpin binatang mitos yang hanya bisa didengar dari nenek moyang mereka. Bagaimana mungkin Moba tidak kaget? Setelah mendengar perkataan Xiao Changtian, Moba buru-buru membawanya keluar. Dengan sangat cepat, Sudaji, Moba, dan Xiao Changtian berjalan keluar. Sesuatu yang menarik sepertinya sedang terjadi di sana. Monyet melihat ke arah pertarungan di Tian dan macan hitam dan segera berjalan mendekat. Setelah Xiao Changtian melihat tindakan monyet itu, dia pun mengikutinya. Dikatakan bahwa hewan memiliki hidung yang mancung. Siapa tahu, mungkin monyet itu akan menemukan di Tian dan yang lainnya. Di sisi lain, di Tian juga sedang menatap harimau hitam di depannya. Dia juga melakukan yang terbaik untuk menahan erosi arai besar penyegel surga. Di saat yang sama, mereka harus bertahan dari serangan macan hitam dari waktu ke waktu. Setelah pembentukan Heaven Sealing Arai, hal itu membentuk penindasan besar-besaran terhadap mereka. Tidak mungkin salah satu dari mereka bisa menandingi Black Tiger. Jika mereka melawan bersama-sama, mereka mungkin punya peluang untuk bertahan hidup. Mengaum, harimau hitam itu meraung marah, tubuhnya menembak ke arah di Tian dan yang lainnya. Cakarnya yang tajam hendak menyerang di Tian. Tuan, hati-hati. Setelah melihat harimau hitam melancarkan serangannya, Kaisar Es dan Kaisar Iblis buru-buru berdiri di depan di Tian untuk memblokir. 3 orang dan 1 harimau terkunci dalam pertempuran sengit. Saat ini, monyet juga tiba di tempat di Tian. Menyaksikan 3 orang dan 1 harimau berkelahi, monyet merentangkan telapak tangannya. Dia mengira itu adalah sesuatu yang bagus, tapi ternyata itu hanya susunan kecil. Kemunculan monyet tersebut tentu saja menarik perhatian di Tian dan yang lainnya. Saat mereka melihatnya, kegembiraan muncul di wajah mereka. Karena monyet ada di sini, itu berarti senior tidak jauh. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian,
Moba, dan Daji muncul di samping monyet. Benar saja, Ditian dan yang lainnya ada di sini. Xiao Changtian menatap Ditian dan yang lainnya saat senyuman muncul di wajahnya. Adapun Moba yang berada di samping Xiao Changtian, tubuhnya gemetar tak terkendali. Ketika mereka melihat harimau hitam bertarung melawan Ditian dan yang lainnya, pikiran mereka dipenuhi dengan pemandangan harimau hitam turun ke suku mereka. Itu adalah macan hitam. Di bawah kekuatannya, anggota klannya mati atau terluka. Hanya sedikit orang yang bisa melarikan diri. Xiao Changtian juga merasakan perubahan pada Moba. Melihat penampilannya yang gemetaran, dia menggelengkan kepalanya. Melihat harimau pasti takut dipermalukan. Akan sulit untuk bertahan hidup di pegunungan seperti ini. Memikirkan hal ini, Xiao Changtian berkata pada Moba. Itu hanya seekor harimau. Apa yang perlu ditakutkan? Anda adalah pemburu di pegunungan, dan mereka semua adalah mangsa Anda. Daji, bawakan aku busurnya. Sudaji meletakkan busur di tangan Xiao Changtian. Kemudian, Xiao Changtian mengambil anak panah dari tangan Sudaji dan mengarahkannya ke harimau hitam itu. Senior, apakah kamu akan membunuh harimau hitam itu? Ketika Moba mendengar perkataan Xiao Changtian dan melihat tindakan Xiao Changtian, hatinya juga terkejut. Selama perang perlindungan klan mereka juga menembakkan banyak anak panah ke arah harimau hitam. Namun, itu tidak ada gunanya. Apalagi anak panah di tangan Xiao Changtian sepertinya tidak ada bedanya dengan anak panah biasa. Senior, mungkinkah kamu terlalu ceroboh? Ketika Xiao Changtian membidiknya, harimau hitam itu merasakan aura berbahaya menguncinya. Apa yang sedang terjadi? Saat Xiao Changtian dan yang lainnya muncul tadi, macan hitam juga telah melihat mereka. Mereka hanyalah manusia biasa, dan masih ada ikan yang lolos dari jaring. Tidak ada yang perlu ditakutkan sama sekali, tapi perasaan itu sekarang memang nyata. Di sisi lain, Xiao Changtian juga menarik busurnya. Dia melepaskan tangannya dan terbang menuju harimau hitam itu. Suara mendesing. Saat Xiao Changtian menembakkan panah itu, Moba merasakan ruang dan waktu di sekitarnya berhenti. Di mata Moba, dia hanya bisa melihat anak panah besar terbang keluar dari sisinya. Kemanapun anak panah itu lewat, waktu akan berhenti, ruang akan runtuh, dan segala sesuatu akan lenyap. Dalam sekejap mata, anak panah itu menembus tubuh harimau hitam itu. Hampir di saat yang bersamaan, aura dan jiwa harimau hitam lenyap sama sekali dari dunia ini, seolah-olah tidak pernah ada. Bang! Tubuh harimau hitam itu terjatuh dengan keras ke tanah. Xiao Changtian memandang harimau hitam di tanah dan tersenyum. Jelas dia sangat puas dengan hasil jepretannya. Moba berdiri di samping Xiao Changtian, melihat sosok Xiao Changtian, tidak dapat berbicara. Senior sama sekali tidak sombong. Kekuatannya menantang surga. Meskipun panah tadi adalah panah biasa, itu adalah panah yang belum pernah terjadi sebelumnya di tangan senior. Tidak heran bahkan Daji harus berada di bawah pengawasan senior, dan monyet dewa serta semut kekacauan harus mengakui dia sebagai tuan mereka. Budidaya senior tidak terduga. Inilah cara bertahan hidup di pegunungan. Apakah kamu mengerti? Xiao Changtian menyerahkan busur di tangannya kepada Sudaji dan berkata perlahan pada Moba. Mendengar perkataan Xiao Changtian, tubuh Moba bergetar. Dia buru-buru berkata, ajaran senior, Moba akan mengingatnya di dalam hatinya. Senior sedang berkhotbah kepadanya. Sayangnya, panah tadi terlalu dalam. Dia tidak dapat mengingat banyak hal sama sekali. Dia harus kembali dan berkultivasi dengan benar. Pada saat ini, Ditian dan yang lainnya perlahan berjalan. Bab 344, benar-benar pahit, 1. Pegunungan Beast Emperor. Ditian membawa Kaisar Es dan yang lainnya ke sisi Xiao Changtian. Dia tersenyum padanya. Terima kasih, senior. Ketika Xiao Changtian menembakkan panah itu, Ditian dan yang lainnya juga merasa ruang di sekitar mereka akan runtuh. Arai penyegel surga yang ditempatkan oleh harimau hitam pada mereka secara alami hancur. Setelah mendengar perkataan Ditian dan yang lainnya, Xiao Changtian melambaikan tangannya ke arah mereka sambil menunjuk ke arah harimau hitam yang baru saja dia bunuh. Bawa kembali hewan-hewan liar itu. Kami makan daging harimau hari ini. Adapun Moba, dia melihat arah yang ditunjuk Xiao Changtian dan menelan ludah. Senior, maksudmu kita akan memakan macan hitam hari ini? Dengan kekuatan senior,
harimau hitam itu mungkin hanya makanan di mata senior dari awal hingga akhir. Memikirkan hal ini, Moba buru-buru berjalan dan menggendong harimau hitam itu di bahunya. Senior, biarkan aku yang melakukannya. Setelah itu, Moba juga melihat kurang lebih ada mayat binatang iblis lainnya tergeletak di sampingnya. Kaisar Es dan Kaisar Iblis berjalan mendekat dan berkata kepadanya, "Adik, ayo pergi bersama." Melihat sikap Xiao Changtian terhadap Moba, terlihat jelas bahwa dia bermaksud untuk mengasuhnya. Jadi, ketika Kaisar Es, Kaisar Iblis, dan Moba berbicara, mereka sangat sopan. Dengan sangat cepat, Moba dan yang lainnya kembali ke halaman dengan monster beast di bahu mereka. Ketika Yuemei melihat Moba dan yang lainnya kembali, dia buru-buru keluar untuk menyambut mereka. Melihat binatang iblis di bahu mereka dan merasakan aura familiar pada mereka, dia menutup mulutnya dengan tangannya. "Saudaraku, apa yang ada di pundakmu? Oh, ini harimau hitam yang baru saja ditembak oleh senior. Ini akan cocok dengan anggur hari ini." Moba meletakkan harimau hitam itu di bahunya ke tanah dan menjelaskan kepada Yuemei. Dalam perjalanan pulang, Moba juga berkomunikasi dengan Ditian dan yang lainnya, mengetahui situasi Xiao Changtian. Setelah Yuemei, anggota klan Piton Kuning lainnya juga datang ke sisi Moba. "Kuning tua, kamu akhirnya membalas dendam." Seorang wanita duduk di tanah dan memandangi harimau hitam di tanah. Air mata mengalir dari matanya saat dia berbicara ke langit. Anggota klan Piton Kuning lainnya juga sama. Melihat harimau hitam di depan mereka, mereka merasakan kenikmatan seolah-olah telah membalas dendam. Setelah Xiao Changtian kembali, dia pergi untuk membereskan binatang iblis lainnya. Berbalik, dia melihat Moba dan anggota klannya meneteskan air mata, wajah mereka dipenuhi rasa terima kasih. Dia menghela nafas dalam hatinya. Sudah berapa lama sejak terakhir kali dia melihat daging? Dia begitu bersemangat saat melihat beberapa binatang buas. Saat Xiao Changtian berbicara, Moba juga memikirkan sesuatu dan mengirimkan suaranya ke anggota klannya. Setelah menerima transmisi suara Moba, anggota klan Piton Kuning memandang Xiao Changtian seolah-olah dia adalah dewa. Mereka semua secara pribadi mengirimkan suara mereka satu sama lain. "Senior ini telah membantu klan kami membalas dendam. Setelah kami kembali ke tanah leluhur kami akan mendirikan patung untuk memuja klan kami." Ya, saya setuju. Juga, senior sedang berkultivasi. Kita harus ingat untuk tidak mengganggunya. Merupakan kebaikan yang besar baginya untuk membantu klan saya. Jika dia mengganggu kultivasi senior, bukankah klan saya tidak akan berterima kasih? Setelah Xiao Changtian melihat klan Piton Kuning menatapnya, dia berkata kepada Sudaji. "Daji, bersiaplah, kita akan mulai." Dilihat dari penampilan mereka, terlihat jelas bahwa mereka sangat rakus terhadap daging. Bahkan jika mereka kembali, mereka harus memasaknya untuk dimakan semua orang lebih awal, bukan? Kemudian Sudaji menanggapi Xiao Changtian dan mengeluarkan pisau dapur serta peralatan lainnya dari keranjang bambu Xiao Changtian dengan susah payah. Moba dan yang lainnya juga datang ke sisi Xiao Changtian dan berkata padanya, "Senior, adakah yang bisa kami bantu?" Mendengar perkataan Moba dan yang lainnya, Xiao Changtian pun tersenyum dan menunjuk piring di sampingnya. "Kalau begitu bantu aku mencuci piring ini." Piring-piring ini telah dimasukkan ke dalam keranjang bambunya dan belum banyak dicuci. Masih ada sedikit debu. Setelah Moba mendengar kata-kata Xiao Changtian, dia berjalan mendekat dan hendak mengambil setumpuk piring. Dia memegang bagian bawah piring dengan kedua tangannya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa piring ini begitu berat? Moba melihat piring di depannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyadari bahwa dia tidak bisa mengambilnya. Ini semua artefak abadi berkualitas tinggi. Melihat piring di depannya, mata Moba dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak heran dia tidak bisa mengambilnya. Itu semua adalah artefak suci. Adapun anggota klan Piton Kuning lainnya, situasi mereka mirip dengan Moba. Mereka semua tidak mampu membawa piring-piring ini. Pada saat ini, Ditian juga berjalan mendekat. Dia perlahan berbicara kepada mereka. "Menurutku kalian lemah. Ambil saja masing-masing satu piring. Jika kamu mengambil tumpukan, kekuatanmu." Mendengar kata-kata Ditian, anggota klan Piton Kuning saling bertukar pandang.
Beberapa dari mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengambil piring dan perlahan berjalan menuju sumur di halaman. Xiao Changtian melihat ekspresi mereka dan mau tidak mau mempercepat proses pemrosesan kulit binatang iblis. Sudah berapa hari orang-orang ini tidak makan? Mereka harus bekerja sama membawa piring. Itu sangat sulit. Lebih baik membiarkan mereka makan daging untuk menambah energi mereka. Setelah beberapa saat, Xiao Changtian menyiapkan pemanggang barbeque di halaman. Daging harimau hitam dan binatang iblis lainnya diletakkan di atasnya, dan gelombang aroma daging datang darinya. Moba dan yang lainnya merasa budidaya mereka akan mencapai terobosan hanya dengan mencium aroma daging. Senior memberi klannya peluang besar, peluang besar. Sebelum mereka mulai makan, klan Piton Kuning mencium aroma daging dan memandang Xiao Changtian dengan hormat. Mereka semua mengambil keputusan. Selama Xiao Changtian mendapat perintah di masa depan, mereka akan melakukan apapun untuknya. Segera, Xiao Changtian selesai memanggang dagingnya. Awalnya, dia mengira menjadi seorang pecinta kuliner sudah cukup, tetapi pelajaran di halaman telah mengajarinya. Dia masih harus melakukan barbeque sendiri. Bukannya Ditian dan muridnya tidak bisa melakukan ini atau itu. Melihat daging di rak, Xiao Changtian berkata kepada semua orang. Jangan hanya berdiri di sana. Datang dan makanlah. Mengikuti kata-kata Xiao Changtian, anggota klan Piton Kuning berjalan menuju Xiao Changtian satu persatu. Pada awalnya, dia masih sedikit pendiam. Namun pada akhirnya, dia bisa dibilang berhubungan baik dengan Ditian dan yang lainnya. Saat Xiao Changtian dan yang lainnya sedang mengadakan barbeque, di sebuah istana di Divinity. Naga Darah, Huang Yuan, King Qiu, dan tiruan dari penguasa pengadilan surgawi duduk di aula. Segera setelah itu, Naga Darah membuka matanya dan suara seram keluar dari mulutnya. Harimau hitam sudah mati. Setelah Blood Dragon berbicara, 3 orang lainnya membuka mata mereka dan menatapnya. Sepertinya kekuatan tubuh utama telah melebihi ekspektasi kita. Klon dari Master Pengadilan Surgawi adalah yang pertama berbicara dan perlahan berkata kepada mereka. Harimau hitam adalah orang terkuat yang mereka kirim ke benua Tianyuan. Dia memiliki kekuatan Raja Dewa dan memiliki formasi penyegel surga yang khusus dia gunakan. Dalam arai penyegel surga, bahkan budidaya kaisar yang saleh akan ditekan hingga ke tingkat raja yang saleh. Tubuh utama yang mengalahkan harimau hitam hanya berarti satu hal. Tubuh utamanya lebih kuat darinya. Segera setelah klon penguasa pengadilan surgawi selesai berbicara, iblis kecil masuk dari luar. Tuan, kami baru saja menangkap 3 manusia. Bab 345, Bencana, 1. Di aula besar di alam surgawi. King Qiu mengerutkan kening ketika dia mendengar laporan dari iblis kecil yang baru saja masuk. Bawa dia ke atas. Tempat ini adalah wilayah binatang iblis mereka sepanjang tahun di alam surgawi. Hampir tidak ada manusia yang datang ke sini. Sebenarnya ada beberapa manusia di sini hari ini. Ada yang tidak beres. Segera, di bawah pimpinan beberapa jenderal binatang iblis, ketiga manusia itu tiba di aula utama. Berlututlah saat kamu melihat tuanku. Seorang komandan iblis berteriak ketika dia melihat mereka bertiga. Kemudian, seorang manusia segera berlutut dan berkata pada King Qiu dan yang lainnya. Tuanku, ini adalah kesalahpahaman. Saya Liu Shuang, dan kami di sini untuk mencari perlindungan bersama Anda. 3 orang yang ditangkap adalah Liu Shuang, Nalan Yan, dan Chu Yuan-san. Setelah mereka bertiga meninggalkan tanah terlarang Raja Naga Api dan mengatur murid-murid Sekte Setan Surga dan Sekte lainnya, mereka semua sangat bersemangat. Mereka masih khawatir Master Sekte dari Sekte Setan Langit akan tiba-tiba datang dan membunuh mereka lagi. Jadi, mereka juga berjalan sampai ke wilayah iblis. Mereka ingin mengandalkan kekuatan Raja Ketuhanan mereka untuk menjadi komandan di wilayah Kaisar Iblis. Di aula utama, King Qiu mendengar kata-kata Liu Shuang dan perlahan berdiri. Sangat menarik. Selama bertahun-tahun, Anda adalah orang pertama yang mengambil inisiatif untuk bergabung. Kita manusia. Apakah menurutmu aku akan mempercayainya? Saat dia berbicara, tekanan kaisar yang saleh terpancar dari tubuh King Qiu. Bang! Tekanan turun pada Liu Shuang, dan keringat dingin muncul di dahinya. Pak, kami tulus. Jika Anda tidak mempercayai kami dapat memberitahu Anda banyak informasi tentang penguasa pengadilan surgawi.
Setelah mendengar kata penguasa pengadilan surgawi, tiruan dari penguasa pengadilan surgawi berdiri dari tempat duduknya. Dengan lambaian tangannya, tekanan King Qiu pada Li Wushuang menghilang. Pada saat ini, klon Master Senting muncul dan muncul di hadapan Li Wushuang. Katakan padaku, informasi apa yang kamu ketahui tentang penguasa pengadilan surgawi? Ketika dia melihat avatar dari Master of the Divine Court, dia merasakan aura di tubuhnya agak familiar. Namun, tidak ada waktu baginya untuk berpikir terlalu banyak. Dia segera menceritakan semua yang dia lihat dan dengar di tanah terlarang Raja Naga Api. Jadi permaisuri iblis sudah berada di sisinya. Sepertinya dia telah menyerap setidaknya satu klon. Setelah mendengar kata-kata Li Wushuang, klon itu bergumam. Kemudian, dia melihat kedua orang lainnya dan merasakan aura mereka. Kamu pernah ke benua Tian Yuan? Li Wushuang tercengang saat menyebutkan benua Tian Yuan. Bukankah ini alam bawah yang dia kunjungi sebelumnya bersama Nalan Yan dan yang lainnya? Kemudian, dia segera mengangguk ke arah tiruan dari Master Pengadilan Surgawi. Naga darah dan kera kuning saling memandang ketika mereka melihat Li Wushuang mengangguk. Lalu, naga darah berkata pada Li Wushuang, "Jika Anda ingin bergabung dengan kami, Anda tidak bisa. Sekarang, aku akan memberimu misi. Jika Anda menyelesaikannya, kami akan menerima Anda." Mendengar kata-kata naga darah, Li Wushuang segera mengangguk. Selama iblis-iblis ini mau menerimanya, keamanan mereka akan terjamin. Pada saat ini, naga darah melambaikan tangannya ke samping. Blue Luan, aku akan menyerahkan bagian macan hitam yang belum selesai padamu. Manusia ini akan memimpin jalan untukmu. Selama kamu menyelesaikannya, perjanjian kita sebelumnya bisa dipenuhi. Seorang wanita muncul di aula setelah Suelong selesai berbicara. Kali ini, setelah wanita itu muncul, dia juga berkata kepada naga darah. Tuan, saya bisa menerima misi macan hitam, tapi bisakah saya sendirian? Menurutku, manusia ini benar-benar, itu terlalu tidak menguntungkan. Ketika Li Wushuang memberitahu klon itu tentang dia, Phoenix Biru telah memahaminya. Singkatnya, satu bintang bencana. Kekuatannya tidak seberapa, tapi siapapun yang memihaknya akan sial. Oleh karena itu, meskipun klannya dikendalikan oleh naga darah dan tidak punya pilihan selain bekerja untuknya. Namun, Luan Biru tidak ingin menimbulkan bencana bagi klannya. Klan mereka selalu sangat tahan terhadap bencana. Kera kuning itu tertawa terbahak-bahak setelah Luan Biru selesai berbicara. Naga darah, tiba-tiba aku mengerti mengapa macan hitam gagal. Kamu, bawahan Dewa Kaisar Realem, sebenarnya ditakuti oleh bocah Raja Dewa. Hahaha. Setelah mendengar kata-kata kera kuning, ekspresi naga darah menjadi gelap. Sebagai jenderal klan naga darahku, bagaimana kamu bisa mengatakan hal-hal ilusi seperti itu? Dengan kekuatannya sebagai Raja Dewa, bagaimana dia bisa menyusahkanmu? Lakukan saja apa yang saya katakan. Ketika Luan Biru mendengar kata-kata naga darah, ia hendak mengatakan sesuatu ketika suara naga darah memasuki telinganya. Jika kamu tidak menaatiku lagi, aku jamin klanmu tidak akan pernah bersinar lagi. Blue Luan menghela nafas ketika mendengar transmisi suara Blood Dragon. Bawahan ini menerima perintahmu. Melihat ekspresi Blue Luan, naga darah mengangguk puas. Namamu Li Wushuang, kan? Adapun apa yang perlu Anda lakukan, Anda akan mendengarkan pengaturan Blue Luan. Selama kamu menyelesaikan misi ini, Aula Naga Darah akan menerimamu. Segera setelah Naga Darah selesai berbicara, Luan Biru meninggalkan aula bersama Li Wushuang dan yang lainnya. Setelah mereka pergi, tiruan dari ketua pengadilan berkata kepada Naga Darah. Bahkan macan hitam pun gagal. Apakah menurutmu Blue Luan bisa melakukannya? Naga Darah, kamu sepertinya tidak bekerja sama denganku dengan ramah. Ketika Naga Darah mendengar perkataan penguasa pengadilan surgawi, dia tersenyum tipis dan berkata, Ditian, aku tahu. Tapi apa bedanya siapa yang kita kirim? Tidak nyaman bagi kami untuk bertindak sekarang. Selama kami bertiga mendapatkan relik Kaisar Iblis, kami berempat bisa menyerang tubuh utamamu bersama-sama. Huang Yuan dan King Qiu tidak mengatakan apapun setelah mendengar kata-kata Naga Darah. Mereka sangat menyadari hubungan antara mereka dan klan Qian Phoenix. Kemunculan Li Wushuang hanyalah alasan bagi mereka untuk mengincar klan Qian Phoenix. Setelah Luan Biru meninggalkan aula bersama Li Wushuang dan dua lainnya, ia memperingatkan Li Wushuang. Menjauhlah dariku,
Kalau tidak. Sebelum Blue Luan menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Liu Shuang dan Nalan Yan mundur. Liu Shuang juga tahu bahwa Komandan Monster Beast ini tidak terlalu tertarik padanya. Ini juga sejalan dengan pemikirannya. Ketika saatnya tiba, dia hanya akan mengikutinya dan memancing di perairan yang bermasalah. Luan Biru memandang Liu Shuang dan yang lainnya dan menghela nafas lagi. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar. Liu Shuang dan yang lainnya segera mengikuti. Di langit alam surgawi, kura-kura hitam duduk di atas kepala Rongrong yang gemuk itu, perlahan berkata padanya. Gendut, aku merasakan desahan keindahannya lagi. Si cantik sedang menunggu bantuan kita. Ayo pergi. Setelah Rongrong yang gendut mendengar perkataan kura-kura hitam, dia pun merespon. Baiklah bos, kita akan pergi kemana? Cara ini. Baiklah. Di bawah komando kura-kura hitam, Rongrong yang gemuk berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju alam surgawi. Bab 346-1 berpikir wanita ini mungkin sakit. 1. Di langit di atas alam surgawi, sosok pinjaman biru melintas di udara, dan di belakangnya ada Liu Shuang, Nalan Yan, dan Chu Yuanshan. Blue Luan memandangi 3 orang di belakangnya dan sedikit ketidakberdayaan muncul di matanya. Klan Qian Phoenix pernah menjadi penguasa dunia binatang iblis, eksistensinya setara dengan naga darah, King Qiu, dan Huang Yuan. Namun, karena kematian kaisar yang saleh di klan dan kedatangan musuh-musuh mereka, Phoenix Hijau tidak punya pilihan selain mengandalkan Aula Naga Darah. Pada saat itu, mereka juga sepakat bahwa Aula Naga Darah akan melindungi mereka dan mereka akan bekerja untuk Aula Naga Darah. Namun, setelah memasuki Aula Naga Darah, mereka perlahan menyadari bahwa naga darah sebenarnya tertarik pada sumber daya suku mereka. Kali ini, dia memanggilnya untuk menjalankan misi hanya untuk mengincarnya. Selama dia jatuh, naga darah dan yang lainnya bisa mengikis jejak rasnya. Kali ini, dia bahkan mengatur kutukan untuknya. Bukankah dia ingin dia mati lebih cepat? Saat Luan Biru sedang berpikir, Liu Shuang terbang dari belakang. Tuanku, ini adalah jalan menuju benua Tianyuan. Liu Shuang menunjuk ke arah celah penghalang antara alam surgawi dan benua Tianyuan. Mengerti. Setelah mendengar kata-kata Liu Shuang, Luan Biru juga melambaikan lengan bajunya dan terbang. Melihat Blue Luan terbang menjauh, Liu Shuang pun membawa Nalan Yan dan yang lainnya untuk mengikutinya. Saudara Wu Shuang, bukankah menurutmu burung kecil itu terlalu berlebihan? Nalan Yan berkata kepada Liu Shuang sambil melihat ke arah Luan Biru yang secara bertahap bergerak semakin jauh. Bao, jangan khawatir. Keluhan kami hanya bersifat sementara. Selama saya menyelesaikan misi ini, kita akan memiliki pijakan yang kokoh di Monster Rache. Ketika saatnya tiba, kami akan perlahan-lahan menyelesaikan masalah dengannya. Mendengar perkataan Liu Shuang, Nalan Yan perlahan tersenyum padanya. Saya tahu bahwa saudara Wu Shuang punya idenya sendiri. Kemudian, mereka segera mengikuti Blue Luan. Namun, saat mereka tiba di samping Blue Luan, mereka melihatnya berhenti. Bersiaplah menghadapi musuh. Luan Biru memandang ke depan. Baru saja, dia merasakan aura berbahaya datang dari depan. Liu Shuang dan yang lainnya juga bersiap untuk bertempur setelah mendengar kata-kata Blue Luan. Kemudian, mereka melihat seekor panda dan kura-kura terbang ke arah mereka. Kecantikan sedang dalam masalah, jangan takut. Raja Laut ini ada di sini untuk menyelamatkanmu. Begitu suara kura-kura hitam turun, sosoknya muncul di atas Blue Luan dan yang lainnya. Blue Luan memandang Rongrong gemuk di depannya, ekspresinya serius. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa yang berdiri di depannya adalah binatang pemakan besi? Pada saat ini, Liu Shuang dan yang lainnya keluar dari belakang Blue Luan. Melihat Rongrong gemuk dan kura-kura hitam, Liu Shuang juga perlahan berkata kepada mereka. Itu hanya kura-kura dan panda. Jangan khawatir, Tuan Blue Luan, serahkan itu padaku. Saat dia berbicara, Liu Shuang melangkah maju dan mengangkat jari tengahnya ke arah kura-kura hitam. Di mata Liu Shuang, Luan Biru baru saja berhenti untuk mengujinya. Blue Phoenix tidak memiliki kesan yang baik terhadap mereka sejak awal. Selama dia membantu Komandan Blue Phoenix mengalahkan mereka, mereka mungkin akan rukun di masa depan. Pada saat ini, Luan Biru memandang Liu Shuang dan hampir melontarkan kata, idiot. Dia akhirnya mengerti mengapa Liu Shuang membunuh seseorang.
Bukankah perilaku ini mendekati kematian? Pemakan besi di sisi lain bahkan tidak mengatakan apakah itu teman atau musuh, dan dia memprovokasinya terlebih dahulu. Dan saat ini, Rongrong yang gemuk juga berkata kepada kura-kura hitam di kepalanya. Bos, bagaimana jika ada orang idiot di sini? Pukul dia. Saya masih harus menghibur keindahannya. Kucing dan anjing ini tidak boleh membuang waktu mereka. Dimengerti, bos. Selanjutnya, Rongrong yang gemuk memandang Liu Shuang dan yang lainnya, kumpulan ki sejatinya. Bayangan besar dari Iron Eater muncul di udara. Mengaum. Raungan keras terdengar di udara. Liu Shuang, Nalan Yan dan dua lainnya merasakan kekuatan besar datang dari tubuh mereka, dan tubuh mereka terlempar ke udara. Setelah Nalan Yan dan yang lainnya terbang, Luan Biru melihat ke arah pemakan besi di depannya dan merasakan ketakutan di dalam hatinya. Tuan pemakan besi, bolehkah saya tahu mengapa Anda mencari saya, sesuatu? Rongrong yang gemuk memandang ke arah Luan Biru di depannya, dan mau tidak mau berkata kepada kura-kura hitam di kepalanya. Bos, wanita ini sepertinya sangat ketakutan. Tentu saja, jika tidak, mengapa kamu membutuhkan Raja Laut ini untuk menyelamatkanmu? Biarkan aku yang melakukannya. Baiklah. Selanjutnya, kura-kura hitam berdiri di atas kepala Rongrong yang gemuk itu, memandangi Luan Biru di depannya. Gambar virtual kura-kura hitam muncul di udara. Di mata Blue Luan, ia melihat seekor kura-kura hitam yang berdiri bahu-membahu dengan langit di depannya, dan air laut yang tak berujung mengalir dari tubuhnya. Suan, kura-kura hitam. Ketika Luan Biru melihat hantu kura-kura hitam di depannya, tubuhnya gemetar, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur. Cantik, jika kamu mempunyai masalah akhir-akhir ini, kamu bisa memberitahu Raja Laut ini. Raja Laut ini akan membantumu menyelesaikannya. Kura-kura hitam berdiri di udara dan membuat postur yang tampan. Di depannya, Blue Luan sudah duduk di tanah. Benar saja, kekuatan kutukan memang pantas diterima. Itu telah menarik binatang suci legendaris, kura-kura hitam, untuknya secara tiba-tiba. Sepertinya aku akan mati di sini hari ini. Sesepuh klan, aku khawatir Luan Biru harus mengecewakanmu. Kura-kura hitam mempertahankan posturnya di udara dan melihat Luan Biru di depannya tidak merespon untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Rongrong gemuk di bawahnya. Gendut, apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Tidak, bos adalah yang terbaik. Saya pikir wanita ini mungkin sakit, jadi tidak ada reaksi. Mendengar kata-kata Rongrong yang gemuk itu, kura-kura hitam menarik postur tubuhnya. Saat dia menggerakkan anggota tubuhnya, ruang di sekitarnya bergetar. Di depannya, Luan Biru bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Jika saya sakit, ini bukan keahlian saya. Aku harus menemukan tuanku. Raja Laut ini akan menjadi orang baik sampai akhir. Setelah aku sembuh, aku mungkin akan menikah denganmu. Memikirkan hal ini, kura-kura hitam juga tersenyum dan melambai ke arah Luan Biru. Sebuah telapak tangan hijau besar menghampirinya. Saat telapak tangan itu turun, jejak keputusasaan melintas di mata Green Luan. Sudah berakhir. Dia benar-benar putus asa. Saat telapak tangan kura-kura hitam mendarat, Luan Biru dibawa ke alam bawah oleh kura-kura hitam dengan suara mendesing. Pada saat yang sama, di luar Istana Iblis, Liu Shuang dan dua orang lainnya kembali dalam keadaan yang menyedihkan. Ketika mereka tiba di gerbang, beberapa pengawal binatang iblis masuk untuk melapor. Tuan, ketiga manusia itu telah kembali. Setelah mendengar laporan tersebut, Blood Dragon, Huang Yuan, dan yang lainnya saling memandang. Sudah berapa lama mereka sudah kembali? Mungkinkah misinya berhasil? Biarkan mereka masuk. Begitu naga darah selesai berbicara, Liu Shuang dan yang lainnya muncul di aula. Bab 347, bagaimana dengan sup burung rebus malam ini? Alam surgawi, di aula besar. Naga darah, Huang Yuan, King Qiu, dan tiruan dari penguasa pengadilan surgawi duduk di aula. Apa yang telah terjadi? Kenapa hanya kamu yang kembali? Di mana Luan Birunya? Blood Dragon melihat keadaan maaf ketiga orang itu dan berbicara dengan nada netral. Tuan Naga Darah, Tuan Luan Biru, dia dimakan oleh binatang pemakan besi. Liu Shuang berlutut di tanah, wajahnya tertutup debu saat dia berbicara dengan ketakutan. Memikirkan kembali bagaimana dia memprovokasi Iron Eater, hatinya bergetar. Untungnya,
Dia cukup beruntung tidak dibunuh oleh Iron Eater. Liu Shuang, setidaknya kamu harus memberikan alasan yang bagus. Pemakan besi, saya telah berada di alam surgawi selama bertahun-tahun dan saya belum pernah mendengarnya. Sebelum naga darah dapat berbicara, Huang Yuan berdiri dari tempat duduknya dan melambaikan lengan bajunya. Itu benar, Iron Eater adalah tungganganku di alam bawah. Chu Yuanshan melihat kera kuning itu marah dan segera keluar untuk menjelaskan. Hahaha, Iron Eater adalah tungganganmu. Bahkan jika kamu, seorang Raja Dewa, memiliki pemakan besi sebagai tungganganmu, dapatkah pemakan besi menelan luan biru? King Qiu berkata sambil tersenyum. Dengan cepat, dia muncul di depan Nalan Yan. Mengangkat dagu Nalan Yan, dia berkata perlahan. Wajahnya cantik sekali. Akan sangat disayangkan jika dirusak. Katakan sejujurnya, apa yang terjadi? Siapa yang percaya bahwa pemakan besi Raja Dewa bisa mengalahkan luan biru Kaisar Dewa? Nalan Yan memandang King Qiu di depannya, matanya dipenuhi ketakutan. Tuan King Qiu, apa yang kami katakan itu benar. Kami tidak berbohong padamu. Ketika King Qiu mendengar kata-kata Nalan Yan, dia mendengus dingin. Sebuah tangan berisi esensi sejati menekan kepala Nalan Yan. Itu hanya seekor panda dan kura-kura jelek. Mereka masih memiliki beberapa kemampuan. King Qiu bergumam pada dirinya sendiri sambil perlahan melepaskan tangan Nalan Yan dan mundur beberapa langkah. Bagaimana itu? Naga darah dan Huang Yuan berjalan mendekat dan bertanya. Tidak apa, Blue Luan dan yang lainnya memang menghadapi musuh. Itu hanya panda dan kura-kura tingkat kaisar, bukan binatang pemakan besi. King Qiu melambai pada naga darah dan Huang Yuan dan berkata perlahan. Naga darah, kera kuning, dan klon dari Master Pengadilan Surgawi mengangguk setelah menerima pesan dari Luan Biru. Dengan kekuatan Liu Shuang dan yang lainnya sebagai Raja Dewa, dapat dimengerti jika mereka akan menganggap mereka sebagai pelahap besi ketika mereka bertemu dengan Kaisar Dewa. Sepertinya King Luan dalam bahaya. Saya mengerti. Kamu turun dulu. Anda akan memimpin jalan menuju benua Tian Yuan dalam beberapa hari. Setelah beberapa diskusi, naga darah memandang Liu Shuang dan dua lainnya dan berkata perlahan. Kemudian, beberapa penjaga binatang iblis memimpin Liu Shuang dan yang lainnya turun. Langit di atas benua Tian Yuan. Gendut, Tuan ada di sana. Ayo cepat kembali. Tidak baik kalau kita ketahuan. Kura-kura hitam duduk di atas kepala Rongrong yang gemuk, menunjuk ke halaman klan piton kuning di bawah, dan berkata perlahan. Baiklah. Fatih Rongrong mengikuti arahan kura-kura hitam dan tiba di depan halaman dengan suara swoosh. Di halaman, Xiao Changtian, Ditian dan yang lainnya baru saja selesai makan Hei Hu dan yang lainnya. Mereka saat ini sedang beristirahat di halaman. Biar ku beritahu, teh terasa lebih enak kalau begini. Sekelompok orang berkumpul mengelilingi meja batu. Xiao Changtian duduk di tengah meja batu, memegang ketel di tangannya dan perlahan berkata kepada semua orang. Xiao Changtian sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk perjalanan ini. Adapun Ditian dan Moba, mereka menatap Xiao Changtian sambil menganggukkan kepala berulang kali. Kata-kata dan tindakan senior mengandung hukum Dao Agung. Dapat mendapat kehormatan mendengarkan khotbahnya merupakan suatu berkah yang telah ditanamkan selama banyak kehidupan. Xiao Changtian tersenyum saat melihat mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia mengambil secangkir teh yang sudah diseduh dan menyerahkannya kepada Moba di sampingnya. Cobalah dan lihat apakah rasanya seperti yang saya katakan. Mereka hanya mengobrol setelah makan malam, tapi Xiao Changtian merasa seperti sedang mendengarkan ceramah. Moba melihat Xiao Changtian memberinya teh dan sedikit ketakutan saat dia perlahan mengambil tehnya. Terima kasih, senior. Kamu terlalu pendiam. Senior berkata sambil tersenyum saat melihat penampilan Moba. Moba menghabiskan tehnya dalam satu tegukan, dan aura di tubuhnya juga telah mencapai tingkat puncak Dewa Raja. Merasakan perubahan pada tubuhnya, Moba menatap Xiao Changtian dengan mata penuh rasa terima kasih. Pada saat ini, kura-kura hitam dan Rongrong yang gemuk juga tiba di pintu masuk halaman. Monyet dan semut juga ada di sana. Ayo kita menyelinap masuk loh, Fatih. Tatapan Black Tortoise menyapu halaman saat dia menginstruksikan Fatih. Baiklah, bos. Mendengar kata-kata kura-kura hitam, pria gendut itu perlahan membuka pintu halaman dan masuk dengan langkah kaki ringan. Saat ini, Xiao Changtian berbalik. Hantu tua yang kotor, kenapa kamu membawa Rongrong ke sini?
Xiao Changtian memandang kura-kura hitam dan rongrong yang gemuk, dan juga berdiri, meneriaki mereka. Oh tidak, bos, sepertinya kita sudah ketahuan. Rongrong yang gemuk melihat Xiao Changtian berdiri dari kursi dan perlahan berkata kepada kura-kura hitam. Pada saat ini, kura-kura hitam telah memasukkan anggota tubuhnya ke dalam cangkang kura-kura dan tidak berbicara. Selanjutnya, Xiao Changtian berjalan ke sisi rongrong yang gemuk itu. Katakan padaku, sudah berapa lama kamu keluar? Kemana saja kamu? Xiao Changtian meraih kura-kura hitam di kepala rongrong yang gemuk dan mencambuk cangkangnya beberapa kali. Moba dan yang lainnya melihat kura-kura di tangan Xiao Changtian. Itu adalah kura-kura hitam. Senior, apakah kamu mencambuk kura-kura hitam? Moba memandang kura-kura hitam yang tidak berani menahan tangan Xiao Changtian dan menelan beberapa suap air liur, tidak berani berbicara. Dan rongrong yang gemuk juga buru-buru meringkuk menjadi bola bulu, berlari ke samping. Ketika dia pergi, dia meletakkan luan biru di tanah. Xiao Changtian juga meletakkan kura-kura hitam di tanah setelah beberapa tamparan. Karena kamu di sini, patuhlah dan menjauhlah. Kura-kura hitam mendengar kata-kata Xiao Changtian dan juga merasa lega, buru-buru merangkak ke arah rongrong yang gemuk. Pada saat ini, Xiao Changtian juga melihat luan biru di tanah. Mengapa ada burung kecil di sini? Xiao Changtian meraih Blue Phoenix dari tanah dan melihatnya. Burung itu tampaknya tidak mengalami luka apapun. Sepertinya dia baru saja diburu. Apakah itu jatuh dari langit? Lupakan saja, dia bisa membuat sup burung. Dengan pemikiran ini, Xiao Changcheng memegang luan biru di tangannya. Dan berkata pada Moba dan yang lainnya, mengapa kita tidak membuat sup burung malam ini? Saat Moba melihat luan biru di tangan Xiao Changtian, ekspresinya terkejut. Aura di tubuh luan biru ini tidak jauh lebih lemah dibandingkan harimau hitam sebelumnya. Apakah senior ini biasanya makan seperti ini? Blue Luan yang tidak sadarkan diri di tangan Xiao Changtian mengepakkan sayapnya setelah mendengar kata-kata Xiao Changtian. Di mana tempat ini? Bukankah dia ditangkap oleh kura-kura hitam? Bagaimana bisa benda itu sampai ke tangan manusia? Sepertinya dia akan merebus supnya dan meminumnya. Mengapa hidupnya begitu pahit? Bab 347, bagaimana dengan sup burung rebus malam ini? Alam surgawi, di aula besar. Naga darah, Huang Yuan, King Qiu, dan tiruan dari penguasa pengadilan surgawi duduk di aula. Apa yang telah terjadi? Kenapa hanya kamu yang kembali? Di mana luan birunya? Blood Dragon melihat keadaan maaf ketiga orang itu dan berbicara dengan nada netral. Tuan Naga Darah, Tuan Luan Biru, dia dimakan oleh binatang pemakan besi. Liu Shuang berlutut di tanah, wajahnya tertutup debu saat dia berbicara dengan ketakutan. Memikirkan kembali bagaimana dia memprovokasi Iron Eater, hatinya bergetar. Untungnya, dia cukup beruntung tidak dibunuh oleh Iron Eater. Liu Shuang, setidaknya kamu harus memberikan alasan yang bagus. Pemakan besi, saya telah berada di alam surgawi selama bertahun-tahun dan saya belum pernah mendengarnya. Sebelum naga darah dapat berbicara, Huang Yuan berdiri dari tempat duduknya dan melambaikan lengan bajunya. Itu benar, Iron Eater adalah tungganganku di alam bawah. Chu Yuanshan melihat kera kuning itu marah dan segera keluar untuk menjelaskan. Hahaha, Iron Eater adalah tungganganmu. Bahkan jika kamu, seorang Raja Dewa, memiliki pemakan besi sebagai tungganganmu, dapatkah pemakan besi menelan luan biru? King Qiu berkata sambil tersenyum. Dengan cepat, dia muncul di depan Nalan Yan. Mengangkat dagu Nalan Yan, dia berkata perlahan. Wajahnya cantik sekali. Akan sangat disayangkan jika dirusak. Katakan sejujurnya, apa yang terjadi? Siapa yang percaya bahwa pemakan besi Raja Dewa bisa mengalahkan luan biru Kaisar Dewa? Nalan Yan memandang King Qiu di depannya, matanya dipenuhi ketakutan. Tuan King Qiu, apa yang kami katakan itu benar. Kami tidak berbohong padamu. Ketika King Qiu mendengar kata-kata Nalan Yan, dia mendengus dingin. Sebuah tangan berisi esensi sejati menekan kepala Nalan Yan. Itu hanya seekor panda dan kura-kura jelek. Mereka masih memiliki beberapa kemampuan. King Qiu bergumam pada dirinya sendiri sambil perlahan melepaskan tangan Nalan Yan dan mundur beberapa langkah. Bagaimana itu? Naga darah dan Huang Yuan berjalan mendekat dan bertanya. Tidak apa, Blue Luan dan yang lainnya memang menghadapi musuh. Itu hanya panda dan kura-kura tingkat kaisar, bukan binatang pemakan besi.
King Qiu melambai pada naga darah dan Huang Yuan dan berkata perlahan. Naga darah, kera kuning, dan klon dari Master Pengadilan Surgawi mengangguk setelah menerima pesan dari Luan Biru. Dengan kekuatan Liu Shuang dan yang lainnya sebagai Raja Dewa, dapat dimengerti jika mereka akan menganggap mereka sebagai pelahap besi ketika mereka bertemu dengan Kaisar Dewa. Sepertinya King Luan dalam bahaya. Saya mengerti. Kamu turun dulu. Anda akan memimpin jalan menuju benua Tian Yuan dalam beberapa hari. Setelah beberapa diskusi, naga darah memandang Liu Shuang dan dua lainnya dan berkata perlahan. Kemudian, beberapa penjaga binatang iblis memimpin Liu Shuang dan yang lainnya turun. Langit di atas benua Tian Yuan. Gendut, Tuan ada di sana. Ayo cepat kembali. Tidak baik kalau kita ketahuan. Kura-kura hitam duduk di atas kepala Rongrong yang gemuk, menunjuk ke halaman klan piton kuning di bawah, dan berkata perlahan. Baiklah. Fatih Rongrong mengikuti arahan kura-kura hitam dan tiba di depan halaman dengan suara swoosh. Di halaman, Xiao Changtian, Ditian dan yang lainnya baru saja selesai makan Hei Hu dan yang lainnya. Mereka saat ini sedang beristirahat di halaman. Biar ku beritahu, teh terasa lebih enak kalau begini. Sekelompok orang berkumpul mengelilingi meja batu. Xiao Changtian duduk di tengah meja batu, memegang ketel di tangannya dan perlahan berkata kepada semua orang. Xiao Changtian sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk perjalanan ini. Adapun Ditian dan Moba, mereka menatap Xiao Changtian sambil menganggukkan kepala berulang kali. Kata-kata dan tindakan senior mengandung hukum Dao Agung. Dapat mendapat kehormatan mendengarkan khotbahnya merupakan suatu berkah yang telah ditanamkan selama banyak kehidupan. Xiao Changtian tersenyum saat melihat mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia mengambil secangkir teh yang sudah diseduh dan menyerahkannya kepada Moba di sampingnya. Cobalah dan lihat apakah rasanya seperti yang saya katakan. Mereka hanya mengobrol setelah makan malam, tapi Xiao Changtian merasa seperti sedang mendengarkan ceramah. Moba melihat Xiao Changtian memberinya teh dan sedikit ketakutan saat dia perlahan mengambil tehnya. Terima kasih, senior. Kamu terlalu pendiam. Senior berkata sambil tersenyum saat melihat penampilan Moba. Moba menghabiskan tehnya dalam satu tegukan, dan aura di tubuhnya juga telah mencapai tingkat puncak Dewa Raja. Merasakan perubahan pada tubuhnya, Moba menatap Xiao Changtian dengan mata penuh rasa terima kasih. Pada saat ini, kura-kura hitam dan Rongrong yang gemuk juga tiba di pintu masuk halaman. Monyet dan semut juga ada di sana. Ayo kita menyelinap masuk loh, Fatih. Tatapan Black Tortoise menyapu halaman saat dia menginstruksikan Fatih. Baiklah, bos. Mendengar kata-kata kura-kura hitam, pria gendut itu perlahan membuka pintu halaman dan masuk dengan langkah kaki ringan. Saat ini, Xiao Changtian berbalik. Hantu tua yang kotor, kenapa kamu membawa Rongrong ke sini? Xiao Changtian memandang kura-kura hitam dan Rongrong yang gemuk, dan juga berdiri, meneriaki mereka. Oh tidak, bos, sepertinya kita sudah ketahuan. Rongrong yang gemuk melihat Xiao Changtian berdiri dari kursi dan perlahan berkata kepada kura-kura hitam. Pada saat ini, kura-kura hitam telah memasukkan anggota tubuhnya ke dalam cangkang kura-kura dan tidak berbicara. Selanjutnya, Xiao Changtian berjalan ke sisi Rongrong yang gemuk itu. Katakan padaku, sudah berapa lama kamu keluar? Kemana saja kamu? Xiao Changtian meraih kura-kura hitam di kepala Rongrong yang gemuk dan mencambuk cangkangnya beberapa kali. Moba dan yang lainnya melihat kura-kura di tangan Xiao Changtian. Itu adalah kura-kura hitam. Senior, apakah kamu mencambuk kura-kura hitam? Moba memandang kura-kura hitam yang tidak berani menahan tangan Xiao Changtian dan menelan beberapa suap air liur, tidak berani berbicara. Dan Rongrong yang gemuk juga buru-buru meringkuk menjadi bola bulu, berlari ke samping. Ketika dia pergi, dia meletakkan luan biru di tanah. Xiao Changtian juga meletakkan kura-kura hitam di tanah setelah beberapa tamparan. Karena kamu di sini, patuhlah dan menjauhlah. Kura-kura hitam mendengar kata-kata Xiao Changtian dan juga merasa lega, buru-buru merangkak ke arah Rongrong yang gemuk. Pada saat ini, Xiao Changtian juga melihat luan biru di tanah. Mengapa ada burung kecil di sini? Xiao Changtian meraih Blue Phoenix dari tanah dan melihatnya. Burung itu tampaknya tidak mengalami luka apapun. Sepertinya dia baru saja diburu. Apakah itu jatuh dari langit? Lupakan saja, dia bisa membuat sup burung. Dengan pemikiran ini, Xiao Changcheng memegang luan biru di tangannya.
Dan berkata pada Moba dan yang lainnya, "Mengapa kita tidak membuat sup burung malam ini?" Saat Moba melihat luan biru di tangan Xiao Changtian, ekspresinya terkejut. Aura di tubuh luan biru ini tidak jauh lebih lemah dibandingkan harimau hitam sebelumnya. Apakah senior ini biasanya makan seperti ini? Blue Luan yang tidak sadarkan diri di tangan Xiao Changtian mengepakkan sayapnya setelah mendengar kata-kata Xiao Changtian. Di mana tempat ini? Bukankah dia ditangkap oleh kura-kura hitam? Bagaimana bisa benda itu sampai ke tangan manusia? Sepertinya dia akan merebus supnya dan meminumnya. Mengapa hidupnya begitu pahit? Bab 348, Makan setelah menggemukkan. 1. Di halaman klan Piton Kuning. Moba melihat luan biru di tangan Xiao Changtian yang sedang mengepakkan sayapnya. Dia menggaruk kepalanya dan berkata pada Xiao Changtian, "Senior, menurutku semua orang makan cukup enak hari ini, jadi tidak perlu." Meskipun daging dan darah harimau hitam dan burung phoenix biru dapat memberikan bantuan besar dalam budidaya mereka. Namun, fisik mereka ada di sana. Mereka mungkin tidak mampu menahan begitu banyak energi untuk sementara waktu. Setelah Xiao Changtian mendengar kata-kata Moba, dia melihat luan biru di tangannya yang terus-menerus mengepakkan sayapnya. Ya, baiklah kalau begitu. Orang-orang di halaman ini tidak bisa makan terlalu banyak sekaligus. Mereka harus beradaptasi secara perlahan. Petik 1. Dan melihat burung kecil di tangannya, sepertinya dia cukup energi. Itu hanya daging. Sepertinya tidak banyak. Lumayan untuk memakannya setelah dibesarkan beberapa saat. Ketika luan biru mendengar bahwa Xiao Changtian telah berjanji untuk tidak memakannya, ia menghela nafas lega. Kemudian, dia merasa seperti ditempatkan di dalam sangkar. Xiao Changtian mengangkat sangkar di tangannya dan perlahan meletakkannya di atas meja di halaman. "Kalau begitu aku akan meninggalkannya di sini dulu." Xiao Changtian melihat sangkar di depannya dan merasa tidak berdaya. Kali ini, dia hanya membawa produk jadi. Dia tidak membawa bahan mentah apapun. Tidak ada baja di sini, jadi Xiao Changtian hanya bisa menggunakan kayu untuk membuatnya. Melihat luan biru dikurung di dalam sangkar oleh Xiao Changtian, Rongrong yang gemuk tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata kepada kura-kura hitam di kepalanya. "Bos, keindahannya sepertinya telah dikurung oleh guru. Apakah ini juga pengobatan?" "Tentu saja. Kekuatan guru sangat menantang surga. Jangan lihat bagaimana burung kecil itu dikurung di dalam sangkar. Tapi lihatlah kandang itu baik-baik. Ini berbeda dengan sangkar yang dibuat guru sebelumnya." Rongrong yang gemuk mendengar kata-kata kura-kura hitam dan juga melihat ke arah sangkar di atas meja. "Apa bedanya?" Fatih Rongrong bahkan belum selesai berbicara ketika dia merasakan kekuatan Ling di dalam sangkar beberapa kali lebih padat daripada di luar. Jika dia berkultivasi di dalam sangkar, kecepatannya akan meningkat pesat. "Sekarang kamu tahu." Kura-kura hitam memandangi Rongrong gemuk yang agak terkejut itu, mulutnya perlahan berkata. Pada saat ini, King Luan, yang berada di dalam sangkar, benar-benar terjaga. Apakah ini ruangan yang kecil? Blue Luan melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa ia terkunci di suatu ruang. Di sekelilingnya ada penghalang yang dibentuk oleh kayu yang diisi dengan rune Dao. Di luar ada halaman yang baru saja dia lihat. Tidak, dia harus segera keluar. Kalau tidak, dia bisa dimakan kapan saja. Dengan pemikiran ini, luan biru dengan cepat mengumpulkan esensi sejati di dalam tubuhnya. Bila angin terbentuk di depannya dan meledak ke arah penghalang di depannya. Bang! Saat bila angin menghantam penghalang, seolah-olah terserap. Itu tidak menimbulkan gelombang sama sekali. Oh tidak, apa yang dilakukan Liu Shuang? Kemalangan itu begitu dahsyat sehingga secara langsung membawa keberadaan seperti itu padanya. Blue Luan melihat ke tempatnya berada, matanya dipenuhi keputusasaan. Kemudian, Luan biru merasakan esensi sejati dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi kaya. Apa yang sedang terjadi? Blue Luan merasakan perubahan di sekitarnya dan tiba-tiba merasakan energi spiritual di ruang ini beberapa kali lebih padat daripada dunia luar. Apalagi dia bahkan secara sadar menyuntikkannya ke dalam dirinya. Sudah berakhir. Jika dia tidak memperbaikinya dengan cepat, tubuhnya akan meledak dan mati. Blue Luan buru-buru mengedarkan teknik budidayanya dan mencerna esensi sejati di dalam tubuhnya. Saat ini, Xiao Changtian juga berjalan mendekat. Dia memegang piring kecil berisi millet di dalamnya. Kesuksesan. Hanya dengan cara itulah burung itu bisa menjadi gemuk.
Xiao Changtian memasukkan piring kecil itu ke dalam sangkar dan pergi dengan perasaan puas. Blue Luan baru saja selesai memurnikan energi spiritual yang berlebihan di tubuhnya ketika melihat makanan di depannya. Dia juga berjalan mendekat dan memberinya kecupan. Apa ini tadi? Saat nasi memasuki perutnya, Luan Biru merasakan esensi sebenarnya dalam tubuhnya menjadi lebih terkonsentrasi. Apakah orang ini memberinya beras ini untuk membantunya bercocok tanam? Blue Luan merasakan perubahan pada tubuhnya dan merasa senang. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Apakah orang itu mengira budidayanya tidak cukup? Apakah dia berencana menggemukkan dirinya sebelum makan? Dengan pemikiran ini, Luan Biru juga melihat ke arah Xiao Changtian. Xiao Changtian menatapnya sambil tersenyum. Melihat senyuman ini, hati Blue Luan bergetar. Semakin terasa tidak ada yang salah dengan ide sebelumnya. Aku akan membantumu menyingkirkan burung kecil itu dulu. Setelah itu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. 3. Kami telah tinggal di sini untuk sementara waktu. Masih ada yang harus kita lakukan, jadi kita berangkat dulu. Di halaman, Xiao Changtian membawa Sudaji dan yang lainnya dan berkata pada Mo. Pelan-pelan, ketika Moba mendengar perkataan Xiao Changtian, dia pun membantu Xiao Changtian membawa kereta. Setelah itu, Xiao Changtian membawa kura-kura hitam, monyet, dan yang lainnya ke dalam kereta. Dan saat ini, kura-kura hitam dan rongrong yang gemuk juga melewati sisi Moba. Ular kecil, aku serahkan keindahan itu padamu untuk saat ini. Saat dia pulih, saya akan kembali dan membawanya pergi. Ketika Moba mendengar kata-kata kura-kura hitam, tubuhnya bergetar saat dia buru-buru mengangguk ke arah kura-kura hitam. Sejak senior kura-kura hitam berbicara, sepertinya dia harus merawat burung kecil itu di masa depan. Moba tidak berani berpikir seperti Xiao Changtian, jadi dia merebusnya menjadi sup. Retakan antara dunia surgawi dan benua Tian Yuan. King Qiu, Sue Long, Huang Yuan, dan tiruan dari Master Pengadilan Surgawi berdiri berdampingan. Di sebelah mereka, kecantikan tak tertandingi menunjuk ke penghalang antara dua alam dan berkata, Tuanku, ini adalah keretakan spasial di benua Tian Yuan. Naga darah, Huang Yuan, King Qiu, dan tiruan dari penguasa surgawi. Pengadilan saling memandang dan berkata kepada Liu Shuang. Ayo pergi, bawa kami ke pegunungan Beast Emperor. Begitu dia selesai berbicara, Liu Shuang memimpin. Naga darah dan yang lainnya perlahan muncul di langit di atas Tian Yuan. Benua setelah melewati robekan spasial. Tuanku, ikuti saya. Liu Shuang berkata kepada Blood Dragon dan yang lainnya dengan nada menyanjung. Mereka tiba di benua Tian Yuan lagi. Ayo pergi. Relik Kaisar Iblis, aku datang. Naga darah dan yang lainnya mengikuti Liu Shuang. Pada saat ini, di depan sebuah gua di pegunungan Beast Emperor, beberapa penjaga binatang iblis berjalan berdampingan. Anda bilang Komandan Macan Hitam telah menghilang dan Komandan Luan Biru belum terlihat. Mengapa Tuan King Qiu menahan kita di sini? Saya juga tidak tahu. Saya hanya mendengar bahwa harta karun muncul. Jika tidak, Tuhan, King Qiu dan yang lainnya tidak akan menghabiskan banyak usaha untuk mengirim kami ke sini. Mengapa saya merasakan hal itu setelah Komandan Macan Hitam menghilang, Tuan King? Qiu dan yang lainnya sepertinya telah meninggalkan kita. Jangan bicara omong kosong. Sementara beberapa penjaga binatang iblis berbisik satu sama lain, sebuah pilar cahaya tiba-tiba melesat ke langit dari gua. Bang! Pilar cahaya melesat ke langit dan membentuk penghalang di sekitar gua, mengisolasinya dari semua deteksi. Apa yang sedang terjadi? Cepat kembali dan beritahu Lord King Qiu. Seorang penjaga binatang iblis melihat ke area di dalam penghalang dan melihat semuanya. Tanaman telah berubah bentuknya, ucapnya dengan panik. Bab 349, Pertarungan antar berbagai sisi, 1. Di atas benua Tian Yuan. Sebuah liontin giok di tubuh King Qiu memancarkan semburan cahaya, yang kemudian membuat tubuh King Qiu bergetar. Sepertinya relik Kaisar Iblis akan segera muncul. Ayo cepat. Begitu suara King Qiu turun, Sue Long dan yang lainnya terbang menuju pegunungan Beast Emperor. Dia sepenuhnya mengabaikan Liu Shuang dan dua lainnya. Cloning dari Master of the Divine Court tersenyum ketika dia melihat mereka. Sungguh sekelompok orang yang tidak sabaran. Begitu dia selesai berbicara, tiruan dari Master Pengadilan Surgawi juga terbang menuju pegunungan Beast Emperor.
Pada saat ini, di pegunungan Beast Emperor, Xiao Changtian mendengar suara datang dari langit dan turun dari kereta. Ditian menatap ke langit saat matanya berkedip. Dia tidak menyangka relik Kaisar Iblis akan muncul di alam bawah. Pantas saja senior ingin membawanya ke sini. Adapun Kaisar Es dan Kaisar Iblis yang berada di samping Ditian, mereka juga menatap ke udara, merasakan aura di udara. Dalam nafas ini, mereka juga merasakan sedikit bahaya. Saat ini, Xiao Changtian juga berjalan mendekat. Dia berbicara kepada Ditian dan yang lainnya. Ayo berjalan kaki. Kami akan meninggalkan kereta di sini. Suara tadi sepertinya adalah suara binatang buas. Kereta ini sangat besar sehingga pasti akan menarik banyak binatang buas, yang akan menjadi masalah lain. Monyet, silakan lihat ke jalan. Kemudian, Xiao Changtian perlahan berkata kepada monyet di kakinya. Monyet ini biasanya paling lincah di halaman, jadi dia membiarkannya mengintai terlebih dahulu. Jika dia bertemu dengan binatang buas atau semacamnya, dia juga bisa bersiap terlebih dahulu. Setelah monyet mendengar kata-kata Xiao Changtian, ia mencicit dan berjalan ke depan. Melihat monyet berjalan maju sendirian, kura-kura hitam yang duduk di atas kepala si gendut merasakan gelombang rasa iri. Guru sebenarnya membiarkan monyet bermain sendirian di depan. Ditian juga buru-buru mengikuti di belakang Xiao Changtian ketika dia melihat Xiao Changtian memiliki pengintai monyet di depan. Tampaknya senior masih harus bergerak. Pada saat ini, King Qiu, Su Elong dan yang lainnya muncul di langit di atas pegunungan Beast Emperor. Dengan melompat, dia muncul di depan gua. Ketika penjaga binatang iblis itu melihat King Qiu dan yang lainnya, mereka segera menghampiri mereka. Tuan King Qiu, Tuan Naga Darah, Tuan Kera Kuning. Ceritakan padaku situasi di sini secara detail. King Qiu melambai pada mereka, memberi isyarat agar mereka bangun. Setelah mendengar penjelasan Demonic Beast Guard, darah King Qiu, naga dan yang lainnya saling berpandangan. Esensi sejati dalam tubuhnya berkumpul, dan sosoknya berdiri di udara. Ditian, ayo bertindak sesuai kesepakatan kita. Penundaan yang lama akan melahirkan banyak mimpi. Tidak akan lama lagi alam surgawi akan menyadari situasi di sini. Klon dari Master Pengadilan Surgawi juga mengangguk setelah mendengar kata-kata King Qiu. Untuk sesaat, angin kencang bertiup di atas pegunungan Beast Emperor. Mereka berempat menggunakan kemampuan mereka dan menghancurkan penghalang. Di bawah serangan mereka berempat, sebuah celah muncul di penghalang. Masuk, pergi. Naga darah berteriak keras. Kemudian, dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke dalam gua. Saat mereka memasuki gua, mereka disambut oleh aura yang sunyi. Di mana reliknya? Meskipun gua itu dipenuhi dengan segala jenis harta karun, naga darah dan yang lainnya tidak berhenti sama sekali. Tubuhnya terus menyapu gua, mencari relik Kaisar Iblis. Lagi pula, meskipun mereka bertiga bekerja bersama, akan sulit untuk mengatakan apakah mereka mendapatkan relik Kaisar Iblis. Sekarang, tentu saja, siapapun yang mendapatkannya lebih dulu akan berada di atas angin. Saat Blood Dragon sedang mencari, King Qiu dan yang lainnya juga tidak ketinggalan. Mereka mencari di dalam gua. Di luar gua, klon dari Master Pengadilan Surgawi melihat ke gua di depannya dan tidak masuk. Relik Kaisar Iblis sangat berguna bagi para iblis. Itu tidak terlalu berarti bagi manusia. Misinya adalah menjaga tempat ini dan tidak membiarkan orang lain masuk. Pada saat ini, klon dari Master Pengadilan Surgawi juga tercengang. Aku tidak menyangka kamu akan menemukanku secepat ini. Di hutan pegunungan, tubuh monyet terus melintas sambil melihat ke arah gua. Sepertinya kali ini tidak akan membosankan. Di dalam gua, Su Elong, King Qiu, dan Huang Yuan berdiri bersama. Apakah kamu menemukannya? Naga darah berbicara lebih dulu. King Qiu dan Huang Yuan menggelengkan kepala. Kemudian, gua tersebut berguncang dan seberkas cahaya menerobos udara. Tidak bagus, relik Kaisar Iblis sedang melarikan diri. Blood Dragon melihat cahaya di dalam gua dan berteriak. Relik Kaisar Iblis terbang keluar dari gua dan melarikan diri ke kejauhan. Dikabarkan bahwa relik Kaisar Iblis tidak hanya muncul di lokasi yang tidak pasti, tapi juga secara otomatis berlindung setelah muncul. Jika kita membiarkannya tumbuh, itu akan menjadi ancaman besar bagi kita. King Qiu melihat ke arah di mana relik Kaisar Iblis pergi. Dengan cepat, dia mengejarnya. Bang! Di ruang di mana relik Kaisar Iblis terbang, sebuah telapak tangan besar tiba-tiba muncul.
Dia hendak mengambilnya dari seberang sungai. Saudara kera kuning, lebih aman meninggalkan relik ini bersamaku. Bersamaan dengan tawa naga darah, cahaya merah darah melintas di udara. Itu menghancurkan tangan kera kuning yang hendak menangkap Kaisar Iblis Sarira. Naga darah, kamu. Kera kuning itu menatap naga darah dengan marah ketika melihat telapak tangannya dihancurkan oleh naga darah. Naga darah mengabaikannya dan terbang menuju relik Kaisar Iblis. Apa yang kalian berdua perjuangkan? Serahkan padaku. King Qiu tersenyum pada naga darah dan kera kuning. Dengan cepat, dia mengeluarkan kantong batu giok dari dadanya. Ini karung Qian Luo. Melihat kantong giok di tangan King Qiu, naga darah dan kera kuning sama-sama terkejut. Kemudian, di bawah tatapan kaget mereka, King Qiu melemparkan tas giok di tangannya ke udara. Kantong giok melepaskan kekuatan hisap di udara, dan relik Kaisar Iblis hendak terbang ke dalam kantong. Brengsek, naga darah dan kera kuning memandangi tas giok di udara. Mereka ingin pergi dan memperjuangkannya, tetapi mereka tidak berdaya. Karung Qian Luo adalah artefak surgawi klan King Qiu. Jika mereka pergi untuk memperjuangkannya, mereka mungkin akan tersedot ke dalamnya. Saat relik Kaisar Iblis hendak memasuki tas, sebuah telapak tangan emas muncul di udara. Dia meraih relik Kaisar Iblis di tangannya. Tuan menginginkan ini. Saat suara itu memudar, King Qiu dan yang lainnya melihat seekor monyet dewa yang memancarkan cahaya keemasan muncul di depan mereka. Saat King Qiu dan yang lainnya bertarung demi relik Kaisar Iblis, Di Tian, yang berada di samping Xiao Changtian, juga berbicara kepada Xiao Changtian. Senior, ada yang harus kulakukan. Aku akan pergi sebentar. Ketika Xiao Changtian mendengar kata-kata Di Tian, dia juga melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia pergi. Di Tian mungkin ingin buang air kecil. Saat ini, monyet itu belum kembali, dan auman terdengar dari waktu ke waktu. Lebih baik menunggu di sini sebentar dan melihat reaksi monyet ketika dia kembali. Setelah mendapat persetujuan Xiao Changtian, Di Tian melirik Kaisar Es dan Kaisar Iblis. Kemudian, mereka bertiga terbang ke arah avatar penguasa pengadilan surgawi. Bab 350, Senior sudah mengantisipasi situasi kita. Pegunungan Beast Emperor, King Qiu, naga darah, dan kera kuning memandang monyet surgawi di depan mereka dengan ekspresi serius. Seluruh tubuh monyet surgawi memancarkan cahaya keemasan, dan aura menakutkan terpancar dari tubuhnya. Bagaimana binatang dewa legendaris seperti itu bisa ada di alam bawah? Semuanya, mari kita bicarakan hal ini setelah kita menyerahkan relik Kaisar Iblis kepada orang lain. Mari kita tangani monyet surgawi ini terlebih dahulu. King Qiu memandang monyet dewa di depannya dan berkata perlahan. Kera kuning dan naga darah di sampingnya mengangguk pelan saat mendengar itu. Setelah itu, mereka bertiga mengumpulkan esensi sejati di tubuh mereka, dan keterampilan roh kekerasan muncul di udara satu demi satu. Roda bulan hijau, tombak darah dewa, tinju bumi. Di udara, bilah melengkung besar berbentuk setengah bulan terbentuk di depan King Qiu. Ruang di sekitar bilah bulan sabit menunjukkan tanda-tanda terkoyak. Di belakang naga darah, tombak besar berwarna merah darah perlahan mengembun. Saat tombak itu muncul, ujung tombak itu mengeluarkan aura yang tak terkalahkan. Kera kuning mengulurkan tangannya ke arah kera dewa dan telapak tangan besar berwarna kuning pucat terbentuk di bawah kaki kera dewa. Dalam sekejap, 3 serangan diluncurkan ke arah monyet dewa. Telapak tangan besar berwarna kuning pucat perlahan mengepal, diikuti oleh roda setengah bulan dan tombak berwarna merah darah. Kamu sedang mendekati kematian. Monyet memandang mereka bertiga dengan jijik. Sambil bergerak, dia mengibaskan telapak tangan di sekelilingnya. Kemudian, telapak tangan besar itu mengepal ke depan. Dia memegang roda setengah bulan dan tombak berwarna merah darah di tangannya. Bang! Monyet mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya, dan tombak berwarna darah serta roda setengah bulan di tangannya meledak. Tidak bagus, cepat mundur. King Qiu melihat serangannya dihancurkan oleh monyet surgawi. Jejak ketakutan muncul di hatinya saat dia berbicara kepada yang lain. Sebelum King Qiu menyelesaikan kalimatnya, naga darah dan kuning. Kera telah berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke kejauhan. Karena kamu berani menyerang, maka tinggedewalah di sini selamanya. Monyet itu memandang ketiga orang yang melarikan diri ke kejauhan dengan tatapan jijik. Dia mengepalkan tinjunya ke arah di mana mereka bertiga pergi. Cepat, kembali ke alam surgawi.
Teriak naga darah. Mereka bertiga telah sampai di penghalang antara dua dunia. Ketika mereka hendak melewati celah itu, mereka bertiga merasakan kekuatan besar turun ke tubuh mereka. Tinggalkan tubuh fisikmu. Kera kuning berteriak, dan ketiganya berubah menjadi kabut berdarah dan meledak di udara. Monyet melihat ke arah celah antara dua dunia dan tersenyum. Setelah itu, sosoknya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang. Di luar gua, Ditian membawa serta Kaisar Es dan Kaisar Iblis saat mereka perlahan muncul di hadapan klon penguasa pengadilan surgawi. Kalian akhirnya sampai di sini. Klon dari Master Pengadilan Surgawi memandang ketiga orang yang muncul di depannya dan tampak tidak terlalu terkejut. Kamu sudah melanggar niat awalmu, klon. Ditian menatap tiruannya sambil berbicara perlahan. Di saat yang sama, Kaisar Es dan Kaisar Iblis juga mengambil posisi masing-masing. Ketiganya membentuk segitiga dan mengelilingi klon Master Pengadilan Surgawi. Bertentangan dengan niat awalmu, hahaha, kamu seharusnya memikirkan hari ini ketika kamu melepaskanku. Sebagai klon, selama aku melahap tubuh utama, aku juga bisa mengendalikan yang surgawi. Pengadilan. Klon dari Master Pengadilan Surgawi memandang Kaisar Es, Kaisar Iblis, dan orang lain yang mengelilinginya dengan senyuman di wajahnya. Kemudian, kabut berdarah muncul dari tubuh klon. Kabut darah beriak di sekitar klon Senting, berubah menjadi bayangan binatang buas. Mengaum, mengaum, mengaum. Ketika binatang buas itu muncul, Ditian dan dua lainnya mundur selangkah. Saya tidak menyangka Anda benar-benar mengembangkan teknik terlarang seperti itu. Tidak heran Anda bisa mencapai ranah kaisar yang saleh. Hahaha, teknik terlarang. Lalu bagaimana jika itu adalah teknik terlarang? Itu cukup asalkan bisa melahapmu. Klon penguasa pengadilan surgawi berteriak. Ini adalah teknik Blood Demon yang dikembangkan menggunakan darah berbagai binatang iblis di ruang bawah tanah Blood Dragon. Kastor itu perlu menyerap sejumlah besar garis keturunan binatang iblis ke dalam tubuhnya terlebih dahulu. Ketika digunakan, kekuatan binatang iblis yang tersisa di garis keturunan akan berubah menjadi kekuatan tempur, memungkinkan budidaya penggunanya meningkat tajam dalam waktu singkat. Namun, teknik ini juga mempunyai kelemahan. Ketika perapal mantra tidak dapat menekan kekuatan garis keturunan, mereka akan mengigau dan akhirnya mengamuk. Klon, apakah kamu gila? Ditian menatap bayangan darah binatang iblis yang muncul di hadapannya saat lapisan ki pelindung mengembun di sekujur tubuhnya. Dilihat dari aura binatang iblis yang dibentuk oleh kabut darah, mereka juga berada pada tingkat budidaya Kaisar Dewa atau Kaisar Dewa ketika mereka masih hidup. Selain itu, aura di tubuhnya sangat keras, dan klonnya sangat mudah mengamuk. Tidak ada gunanya berbicara. Selama aku melahapmu, aku bisa menekan mereka. Klon dari Master Pengadilan Surgawi mengetahui situasinya dan tidak banyak bicara. Dengan lambaian tangannya, binatang iblis kabut darah mengeluarkan aura kekerasan saat mereka bergegas menuju Ditian dan yang lainnya. Garis keturunan di ruang bawah tanah naga darah ini semuanya adalah binatang iblis yang telah diperbudak oleh naga darah selama bertahun-tahun. Ada musuhnya, panglima yang melakukan kesalahan, dan sebagainya. Namun sebagian besar dari mereka membawa rasa dendam, karena keinginan mereka untuk melawan juga sangat kuat. Cermin es mistik-mistik. Melihat binatang iblis kabut darah bergegas mendekat, Kaisar Es buru-buru membuat perisai es di depannya untuk memblokir serangan mereka. Bang! Perisai es hanya bertahan beberapa saat sebelum dihancurkan oleh binatang iblis kabut darah. Setelah melihat binatang iblis kabut darah bergegas ke arahnya, siluet Kaisar Es melintas saat dia muncul di samping Ditian. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kaisar Es memandang binatang iblis di depannya dengan ekspresi serius. Binatang iblis ini mungkin tidak sekuat dia secara individu, tapi jumlahnya banyak. Tampaknya klon dari Master Pengadilan Surgawi telah menyerap banyak darah ini. Jika ini terus berlanjut, itu bukan kabar baik bagi mereka. Pada saat ini, permaisuri iblis juga datang ke sisi Ditian. Ekspresinya juga sama seriusnya. Ditian melihat tiruan dari ketua pengadilan dewa di depannya dan tersenyum tipis. Jangan khawatir, senior sudah memperkirakan situasi kita dan sudah melakukan persiapan. Saat dia berbicara, Ditian juga mengeluarkan pedang panjang dari dadanya. Itu adalah salah satu yang diberikan Xiao Changtian padanya di kereta. Saat pedang itu muncul, monster kabut darah sepertinya merasakan sesuatu dan melambat. Ketika Kaisar Es dan Kaisar Iblis melihat Ditian mengeluarkan pedangnya,
mereka juga dengan cepat mengeluarkan tombak panjang dan pedang yang diberikan Xiao Changtian sebelumnya. Saat mereka muncul, aura kuat muncul di tubuh mereka. Apa yang sedang terjadi? Binatang iblis ini tidak memiliki kesadaran sama sekali. Mengapa mereka berhenti? Klon dari Master Pengadilan Surgawi melihat ke arah binatang iblis kabut darah di depannya yang telah memperlambat serangannya, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Klon, jangan coba-coba berjuang lagi. Ditian mengangkat pedangnya dan menebaskannya ke arah tiruan penguasa pengadilan surgawi. Pedang panjang itu dengan ringan menebas langit, tapi mata avatar penguasa pengadilan suci dipenuhi dengan ketakutan. Kekuatan Dao Agung. Bagaimana pedangmu bisa menampung kekuatan Dao besar? Klon dari Master Pengadilan Surgawi berseru kaget, dan cahaya pedang dari pedang panjang menembus tubuhnya. Klon dari Master Pengadilan Surgawi membeku dan jatuh ke tanah, tidak pernah bangkit lagi. Kaisar Es dan Kaisar Iblis juga menggunakan senjata mereka untuk melenyapkan semua binatang iblis kabut darah di sekitar mereka. Bab 351, Dewa Monyet 1. Dunia Surgawi, di Aula Utama Ras Iblis. King Qiu, Sue Long, dan Huang Yuan datang ke Aula Utama dan memegangi dada mereka. Cepat, aktifkan pelindung gunung. Blood Dragon berteriak pada penjaga di Aula. Kemudian, dia pergi ke tempat duduknya dan duduk bersila. Dia hanyalah tubuh roh sekarang. Jika dia tidak segera memulihkan tubuh fisiknya, dia akan menghadapi risiko jatuhnya wilayah kekuasaannya. Sama seperti naga darah, King Qiu dan Huang Yuan dengan cepat duduk di kursi mereka untuk menstabilkan luka mereka. Tidak lama setelah mereka duduk di kursi masing-masing, suara gemuruh terdengar dari luar. Menurutmu dengan bersembunyi di sini, kamu tidak akan bisa menemukan kami. Mendengar suara ini, ekspresi Sue Long, King Qiu, dan Huang Yuan berubah. Monyet dewa mengejar mereka ke sini. Sosok monyet yang besar berdiri di luar aula utama Ras Iblis. Dia melihat barisan di depannya dengan ekspresi menghina. Dia meletakkan tangannya di telinganya dan sebuah tongkat besar muncul di tangan monyet. Dia menabrak penghalang dengan tongkatnya. Retakan muncul di penghalang di luar Demon Hall. Bang! Retakan menyebar dengan cepat, dan seluruh penghalang hancur. Susunannya hancur dan monyet itu masuk ke wilayah iblis. Ah! 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 Jeritan terdengar di wilayah iblis. Cepat laporkan ini pada Tuan King Qiu dan yang lainnya. Sebuah suara nyaring terdengar dari kerumunan. Setelah itu, banyak penjaga bergegas masuk ke aula. Monyet, jangan melangkah terlalu jauh. Suara marah Blood Dragon perlahan terdengar dari aula. Bahkan jika kamu adalah binatang suci, kami bertiga tidak bisa dianggap enteng. Di aula utama, roh naga darah, Huang Yuan, dan King Qiu perlahan muncul. Tuanku telah keluar, tuanku telah keluar. Ketika penjaga binatang iblis di bawah melihat naga darah dan yang lainnya, wajah mereka dipenuhi kegembiraan seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka. Dasar sekelompok orang bodoh. Mereka masih harus membantu orang lain menghitung uang setelahnya. Sedang dijual. Monyet melihat ke arah penjaga binatang iblis di bawah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Saat suara monyet turun, naga darah dan dua lainnya masing-masing menggunakan aliran True Essence untuk disuntikkan ke alun-alun di luar aula. Kemudian, barisan besar muncul di depan aula. Dengan munculnya susunan ini, semua binatang iblis merasakan esensi darah di tubuh mereka dengan cepat menghilang. Apa yang telah terjadi? Kegembiraan sebelumnya tidak berlangsung selama beberapa detik, tapi wajah penjaga binatang iblis itu sekali lagi dipenuhi ketakutan. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk mengorbankan diri Anda demi kami. Di udara, naga darah melihat ke arah penjaga binatang iblis di bawah dan berkata perlahan. Menurut rencana awal mereka, setelah mendapatkan peninggalan Kaisar Iblis, mereka akan bisa mendapatkan peninggalan Kaisar Iblis. Mereka ingin menggunakan arai pemadatan darah yang telah mereka persiapkan selama bertahun-tahun untuk menerobos ke tingkat budidaya yang lebih tinggi. Adapun arai pemadatan darah, mampu mengubah orang-orang di dalam arai menjadi aliran ki darah dan menyuntikkannya ke orang-orang di tengah arai. Menurut rencana Blood Dragon dan yang lainnya, dengan dua lapisan asuransi, Blood Solidification Arai dan Demon Emperor Relic, kemungkinan mereka maju ke ranah Godly Emperor sangat tinggi. Mereka tidak menyangka akan terjadi kejadian tak terduga di Demon. Peninggalan Kaisar. Dengan monyet yang sedang mengejar, mereka hanya bisa mengaktifkan susunannya terlebih dahulu.
Gelombang tangisan menyedihkan terdengar dari penjaga binatang iblis di bawah. Dengan pengisian darah dan ki mereka, tubuh naga darah, Huang Yuan, dan King Qiyu, yang telah dihancurkan oleh monyet, terbentuk kembali. Tubuhnya bahkan memancarkan aura yang lebih kuat dari sebelumnya. Monyet, kamu menghancurkan peluang kami. Hari ini, kami pasti akan mengambilnya. Pembalasan dendam. Di udara, naga darah merasakan tubuhnya terisi kembali dengan kekuatan. Dia menunjuk ke monyet dan berkata perlahan. King Qiyu dan Huang Yuan juga dapat merasakan bahwa kultivasi mereka telah meningkat. Dia bersiap menyerang monyet itu lagi. Monyet menatap mereka bertiga dengan tatapan jijik. Dia meletakkan tongkatnya di bahunya dan mengaitkan jarinya ke arah mereka. Kamu mendekati kematian. Berhenti. Naga darah berteriak setelah diprovokasi oleh monyet. Kemudian, tubuhnya berubah, dan naga banjir berwarna merah darah muncul di udara. Naga darah berubah menjadi bentuk aslinya dan terbang menuju monyet dengan raungan yang marah. Huang Yuan dan King Qiyu melakukan hal yang sama. Rubah putih ekor 9 dan seekor gorila besar menyerang monyet itu dengan kekuatan mereka. Bersatulah, lebih baik tekan musuh, kata monyet sambil melambaikan tongkat di tangannya dan berputar di udara. Tongkat itu mengenai King Qiyu, Huang Yuan, dan Su Elong. Bagaimana ini mungkin? Mata naga darah dan dua lainnya dipenuhi rasa tidak percaya ketika mereka terkena tongkat monyet. Setelah budidaya mereka meningkat, mereka berpikir bahwa mereka setidaknya bisa bertarung bolak-balik dengan monyet. Dia tidak menyangka akan terbunuh dalam satu pukulan. Dengan pemikiran ini, ketiganya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke segala arah. Lihat betapa gemuknya kalian. Jarang sekali guru mengizinkan saya keluar dan membawa Anda kembali ke guru untuk makan. Mungkin guru akan membawaku keluar lain kali. Saat dia mengatakan itu, sosok monyet melintas dan tiba di samping naga darah dan dua lainnya. Melihat trio naga darah yang setengah mati di tanah, monyet tersenyum. Kemudian, dia meraih ketiganya di tangannya dan berubah menjadi aliran cahaya saat dia terbang ke alam bawah. Setelah monyet itu pergi, penjaga binatang iblis itu sepertinya terbangun dari mimpi. Mereka melihat ke arah yang ditinggalkan monyet dengan rasa terima kasih di wajah mereka. Tuan monyet surgawi baru saja datang untuk menyelamatkan kita, kan? Saya tidak menyangka Bio Dragon dan yang lainnya menjadi orang seperti itu. Seorang penjaga binatang iblis memantapkan tubuhnya dan berkata dengan kaget. Ya, sekarang naga darah telah dibawa pergi oleh Tuan Monyet Surgawi, kita harus segera membersihkan tempat ini dan menunggu perintah Tuan Monyet Surgawi. Ya, Tuan Monyet Surgawi menyelamatkan kami, jadi kami tidak bisa mengecewakannya. Setelah penjaga binatang iblis selesai berbicara, penjaga binatang iblis lainnya mengikuti. Dengan sangat cepat, kelompok penjaga binatang iblis mulai sibuk. Di pegunungan Beast Emperor, Xiao Changtian duduk di hutan, menatap ke langit. Mengapa monyet ini belum kembali begitu lama? Kata Xiao Changtian sambil melemparkan sedotan di tangannya ke depan. Saat suara Xiao Changtian turun, sosok monyet perlahan muncul di hadapannya. Yo, kamu kembali. Xiao Changtian memandang monyet di depannya dan mengusap kepalanya. Berjalan ke sisi Xiao Changtian, monyet itu mencicit ke arahnya dan menunjuk ke depan. Xiao Changtian melihat arah yang ditunjuk monyet dan mengikutinya. Menyingkirkan rumput di depannya, mayat naga darah dan yang lainnya muncul di mata Xiao Changtian. Mengapa ada 3 binatang buas di sini? Xiao Changtian berjalan mendekat dan menyentuh Blood Dragon dan yang lainnya. Dia sudah mati, kata Xiao Changtian lalu teringat suara yang didengarnya tadi. Agaknya, binatang buas di hutan itu bertarung satu sama lain dan pada akhirnya mati. Dengan pemikiran ini di dalam hatinya, Ditian, Kaisar Es, dan Kaisar Iblis juga datang ke sisi Xiao Changtian. Bab 352, apa yang jarang dimiliki, 1. Pegunungan Beast Emperor. Ditian, Kaisar Es, dan Kaisar Iblis perlahan berjalan ke sisi Xiao Changtian. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat mayat naga darah, King Qiyu, dan Huang Yuan di samping Xiao Changtian. Apakah ini binatang iblis yang datang ke pegunungan Beast Emperor untuk bertarung demi Kaisar Iblis Sarira? Benar saja, semuanya berada di bawah kendali senior. Pada saat ini, Xiao Changtian juga perlahan berbicara kepada Ditian dan yang lainnya, apakah sudah terselesaikan? Dia tidak tahu apakah itu karena dia adalah seorang kultivator abadi,
tetapi Xiao Changtian merasa waktu toilet di Tian agak terlalu lama. Mungkin para pembudidaya juga dapat memperluas kapasitas kandung kemih mereka selama bercocok tanam. Biasanya tidak apa-apa jika tidak nyaman, tetapi jika nyaman, akan memakan waktu lebih lama dibandingkan yang lain. Setelah Tian mendengar perkataan Xiao Changtian, dia menganggukkan kepalanya. Tampaknya para senior juga tahu bahwa dia telah berurusan dengan klonnya. Setelah mengalahkan klon penguasa pengadilan surgawi, Tian langsung menyerapnya. Setelah menyerap tiruannya, basis budidaya Tian maju selangkah lagi. Rekonstruksi pengadilan surgawi semakin dekat. Melihat Tian menganggukkan kepalanya, Xiao Changtian pun tersenyum. Tian, kemarilah dan bantulah. Bawa serta binatang buas ini, mereka bisa memuaskan rasa laparmu di perjalanan. Apa hal terpenting di hutan? Tentu saja, itu adalah kelangsungan hidup. Xiao Changtian tahu bahwa manusia fana seperti dia tidak sekuat para penggarap abadi itu. Dia bisa hidup tanpa makanan selama beberapa hari. Sebagai manusia fana di hutan, hal pertama yang harus dia lakukan adalah menyelesaikan masalah pangan dan sandang. Setelah Tian mendengar perkataan Xiao Changtian, dia juga membawa Kaisar Es dan Kaisar Iblis kemari. Dia membantu Xiao Changtian menyingkirkan Blood Dragon dan yang lainnya. Binatang iblis yang mengguncang alam surgawi ini hanyalah makanan bagi senior. Dia benar-benar tidak tahu sosok senior yang maha kuasa seperti apa itu. Kaisar Es menghela nafas dalam hatinya saat dia membawa naga darah. Saat ini, monyet berkata kepada semut di bahu Xiao Changtian. Semut, tempat yang ingin dituju Tuan aman. Bawa kami ke sana. Semut kekacauan di bahu Xiao Changtian perlahan membuka matanya yang mengantuk setelah menerima transmisi suara monyet. Kemudian, kedua antena di kepalanya bersinar dengan cahaya perak. Cahaya perak menyala, menyelimuti Xiao Changtian dan Tian di dalamnya. Kemudian, Xiao Changtian dan yang lainnya muncul di tempat di mana relik Kaisar Iblis muncul. Xiao Changtian maju beberapa langkah dan melihat sebuah gua di depannya. Dia mengeluarkan peta harta karun dari cincin interspatialnya. Inilah tempatnya. Xiao Changtian berbicara. Setelah itu, dia membawa Tian dan yang lainnya masuk. Meski bagian dalam gua telah runtuh, masih banyak emas, perak, dan perhiasan yang berserakan di tanah. Xiao Changtian berjalan mendekat dan mengumpulkan semua emas, perak, dan perhiasan di dalam gua ke dalam cincin interspatial miliknya. Adapun Tian, ketika dia melihat tindakan Xiao Changtian, dia juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya saat dia berbicara. Senior, apakah kamu tidak membutuhkan ini? Bagaimanapun, itu adalah gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh seorang Kaisar Iblis. Masih banyak pil dan teknik budidaya di dalam gua. Namun, Xiao Changtian sepertinya mengabaikan mereka dan hanya peduli pada emas, perak, dan perhiasan. Xiao Changtian sedang mengumpulkan semua emas dan perak di dalam gua ketika dia melihat botol giok di tangan Tian. Setelah pelatihan sistematis, dia tahu bahwa kualitas botol giok itu tidak terlalu bagus. Namun, memikirkan bagaimana Tian juga seorang kultivator pemula, dia seharusnya bisa melihat beberapa hal yang tidak bisa dia lihat. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian menghentikan apa yang dia lakukan. Menerima botol giok dari Tian, dia menuangkan beberapa pil obat. Setelah melihat sekilas, dia perlahan berbicara kepada Tian. Ini hanya beberapa permen. Apa yang berharga darinya? Dia mengira itu adalah sesuatu yang berharga, tapi itu hanya beberapa permen. Dia bisa mendapatkan barang-barang ini sebanyak yang dia inginkan di halaman rumahnya. Sepertinya budidaya Tian benar-benar tidak bagus. Jika tidak, dia tidak akan terjatuh oleh layang-layang saat itu. Setelah Tian mendengar perkataan Xiao Changtian, dia juga tercengang. Setelah itu, dia juga sadar kembali. Senior sedang mengembangkan hatinya di dunia fana dan bermain-main di dunia fana. Secara alami, dia harus menjadi seperti manusia dan menerima hal-hal duniawi. Adapun pil obat ini, dengan kekuatan senior, mengapa dia peduli padanya? Kebaikan senior padanya seberat gunung, jadi dia harus lebih bekerja sama. Dengan pemikiran ini di dalam hatinya, Tian juga melemparkan botol giok di tangannya ke tanah dan mulai mengumpulkan harta karun bersama Xiao Changtian. Xiao Changtian mengangguk puas saat melihat Tian mulai mengumpulkan perhiasan. Hari-hari Tian sudah tidak baik. Sekarang dia memiliki permata ini, hari-harinya seharusnya lebih baik. Adapun Kaisar Es dan Kaisar Iblis, ketika mereka melihat Tian,
mereka juga membuang pil obat dan mengambil harta karun itu. Hatinya sakit. Guru, senior, jika Anda tidak menginginkan pil itu, Anda dapat memberikannya kepada kami. Kami membutuhkan mereka. Saat Kaisar Es dan Kaisar Iblis dalam keadaan linglung, Ditian juga perlahan berkata kepada mereka. Apa yang kamu tunggu? Cepat datang untuk membantu. Setelah mendengar kata-kata Ditian, Kaisar Es dan Kaisar Iblis juga berjalan perlahan, mengumpulkan harta karun di tanah. Tuan, apakah Anda harus menyia-nyiakan pil dan teknik budidaya seperti ini? Mengumpulkannya akan sangat membantu ketika pengadilan surgawi dibangun kembali di masa depan. Kaisar Es dipenuhi dengan pil obat yang ditinggalkan saat dia berbicara dengan Ditian dengan sedikit sakit hati. Konyol, senior saat ini sedang mengembangkan hatinya di dunia fana. Bagaimana kami bisa mengganggu kultivasinya? Senior sangat menghargai kami. Bagaimana kita bisa mengecewakannya? Mengenai pembangunan kembali pengadilan surgawi di masa depan, mengingat kekuatan senior, Anda dapat meminum pil sebanyak yang Anda inginkan. Jika saatnya tiba, bukankah pil yang diberikan oleh senior akan cukup untukmu? Setelah mendengar kata-kata Ditian, Kaisar Es perlahan menganggukkan kepalanya. Itu pasti tuannya. Pikirannya selalu satu langkah lebih rendah dari pikiran tuannya. Sepertinya dia harus belajar keras di masa depan. Pada saat yang sama, Xiao Changtian, dipimpin oleh monyet, juga tiba di depan relik Kaisar Iblis. Kamu memintaku datang ke sini hanya untuk melihat ini. Xiao Changtian melihat ke arah relik Kaisar Iblis di depannya dan perlahan berkata kepada monyet di sampingnya. Setelah mendengar perkataan Xiao Changtian, monyet perlahan menganggukkan kepalanya. Xiao Changtian mengambil relik Kaisar Iblis dari tanah setelah mendapat konfirmasi dari monyet. Sepertinya tidak ada sesuatu yang istimewa. Kualitasnya tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di halaman rumahnya. Jika tidak, kemampuan berburu harta karun yang diberikan oleh sistem semuanya kelas 1. Dia hanya akan menyimpannya untuk sementara waktu. Dengan pemikiran ini, Xiao Changtian juga memasukkan relik Kaisar Iblis ke dalam cincin interspatial miliknya. Adegan ini juga dilihat oleh Ditian dan yang lainnya. Peninggalan Kaisar Iblis. Itu adalah eksistensi yang keberuntungannya bahkan lebih tinggi darinya. Dia bertanya-tanya apa yang senior ingin lakukan dengan relik Kaisar Iblis. Skema senior tampaknya sangat besar. Saat Xiao Changtian dan yang lainnya masih mencari harta karun di dalam gua, kura-kura hitam muncul di udara bersama rongrong yang gemuk. Gendut, cepatlah. Kami ingin menyelesaikan ini sebelum guru keluar. Kura-kura hitam duduk di atas kepala rongrong yang gemuk itu, mendesaknya.